Pada zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat Putri Kemarau. Nama asli putri tersebut adalah Putri Jelitani. Dia disebut Putri Kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri sematawayang sang raja. Raja tersebut raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Bagaimana ini? Apakah kau sudah mengamati kondisi negara kita beberapa bulan ini? Ya, negara ini sangat menyedihkan. Banyak masyarakat yang mengeluh tentang musim kemarau ini. Mereka kekurangan air. Tidakkah kau berpikir, alangkah baiknya kita menghadap raja saja, agar beliau yang menangani masalah ini? Aku setuju. Ayo kita ke istana. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan rakyat yang lainnya. Rakyat tersebut ikut bergabung menuju istana untuk bertemu dengan raja. Kami ingin menghadap raja untuk mengatasi masalah kekeringan ini. Apakah kau ingin ikut? Ya, ikut karena sawahku juga kekeringan akibat musim kemarau ini. Mereka berjalan ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu dengan raja dan pengawalnya. Ada perihal apa kalian datang kemari? Mohon maaf Baginda, kedatangan kami ialah untuk meminta Baginda untuk menanggulangi masalah kekeringan ini. Saya sudah memikirkan masalah tentang itu. Siang hari ini, saya sudah mengundang para peramal untuk datang ke istana. Baiklah Baginda, kami akan menunggu kabar baik dari Paduka. Kalau begitu mohon pamit. Pada siang harinya, para peramal yang telah diundang oleh raja datang ke istana. Mohon maaf Baginda, apa gerangan Paduka memanggilku kemari? Saya mengundang Anda kemari dengan tujuan untuk mencari jalan keluar atas masalah kekeringan yang sedang terjadi pada saat ini. Mohon maaf Baginda, aku tidak dapat menyelesaikan solusi kekeringan ini. Maaf atas keterbatasan kemampuanku. Lalu siapakah yang bisa menyelesaikan masalah ini? Kasihan rakyat dan negeriku sangat menderita karena kekeringan ini. Baiklah, kamu boleh pergi dari sini. Baiklah kalau begitu Baginda, aku pamit undur diri. Para peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan para pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Aku begitu merasa bersalah kepada rakyatku karena tidak bisa memberi solusi atas semua masalah ini. Ampun Baginda, saya telah mendengar ada peramal yang amat sakti yang jauh dari desa ini. Apakah benar? Siapkan kereta, mari kita berangkat. Semoga dia bisa menyelesaikan semua masalah kita. Siap Baginda. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Duhai anakku, ayah akan pergi ke suatu desa yang jauh dari kerajaan ini. Selama kepergian ayah percayakan kerajaan ini kepadamu. Baiklah ayah, aku akan mematuhi perintah ayah. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Suatu kehormatan bagi hamba. Baginda telah jauh-jauh datang ke tempat hamba. Mari silakan duduk. Maaf telah mengganggu waktu Anda. Apa yang membuat Paduka datang ke sini? Tuan peramal, negeriku tengah dilanda musim kemarau. Rakyatku kesulitan dalam menghadapinya. Aku tidak mempunyai jalan keluar. Tolong, apakah kau ada cara untuk mengatasinya? Baginda, ada petunjuk yang membawa masalah tersebut keluar dari negeri Paduka. Petunjuk tersebut
akan segera muncul melalui mimpi sang putri. Baiklah Tuan Peramal, aku akan menanyakan kepada putriku. Terima kasih telah membantuku. Terima kasih kembali Baginda. Sang raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai di kerajaannya, raja kemudian menemui putrinya. Wahai anakku, ayah sudah bertemu dengan peramal yang ayah ceritakan tempoh hari. Dia mengatakan bahwa petunjuk tentang jalan keluar atas masalah negeri ini akan datang dalam mimpimu. Tidakkah kau bermimpi mengenai hal tersebut? Mohon maaf ayah, tapi aku belum mengalami mimpi tersebut. Alangkah baiknya jika kita menyerahkan masalah kekeringan ini kepada Tuhan. Benar perkataanmu wahai putriku. Maafkan ayah sadar apa yang seharusnya ayah lakukan. Kemudian sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat itu, putri bermimpi bertemu dengan ibunya. Wahai putriku, apa yang tengah dialami negerinya akan segera berakhir. Apabila ada seorang gadis yang bersedia berkorban, menceburkan dirinya ke sungai. Putri segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar putri kemarau untuk menenangkannya. Wahai putriku, ada apakah? Ayah, aku mendapatkan mimpi. Dalam mimpi tersebut, aku bertemu ibunda. Ibunda mengatakan bahwa kesulitan yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir jika ada seorang gadis yang rela berkorban dan menceburkan dirinya ke sungai. Bila memang begitu, mari kita berikan pengumuman kepada rakyat tentang hal ini. Ayah juga akan mengadakan sayembara untuk menemukan gadis yang rela berkorban untuk kerajaan ini. Raja kemudian menepati ucapannya. Raja mengumpulkan rakyatnya dan bertanya siapa yang mau berkorban, sesuai dengan mimpi yang dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku, adakah dari kalian yang bersedia untuk mengajukan diri untuk melaksanakan amanah ini? Suasana pun hening. Mohon maaf ayah, saya rela mengorbankan diri demi kemakmuran seluruh rakyat di negeri. Jangan putriku, kau adalah satu-satunya penerus ayah. Kau juga yang akan meneruskan kerajaan ini. Tidak ayah, sebaiknya saya mengorbankan diri demi rakyat. Mungkin ini adalah takdir saya. Baiklah, kalau begitu keputusan dan tekadmu putriku. Nanti kita akan menuju ke sungai. Saat waktunya tiba, raja, putri, serta rakyat sudah berada di tepi sungai. Anakku, apakah kau yakin dengan semua? Iya ayah, tolong ikhlaskan kepergianku dan maafkan juga kesalahanku. Sang putri pun menceburkan dirinya ke sungai. Setelah sang putri sudah tidak terlihat lagi, raja dan rakyatnya pun kembali ke istana. Setibanya di istana, raja pun duduk di singgasananya. Tiba-tiba, raja mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya untuk kembali ke tepi sungai menemui putrinya. Raja kemudian mengumpulkan rakyatnya dan kembali ke tepi sungai. Terima kasih Tuhan, kau telah menyelamatkan putri. Pengawal, bawa itu ke depan. Raja sangat bersukacita, dan rombongan itu pun kembali ke istana. Masalah sudah terselesaikan, dan beberapa tahun kemudian, Putri Kemarau menjadi ratu menggantikan ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana, sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur.